Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saya Oktavia Ekawati dari SD Negeri Sadabumi 03 Majenang. Saya Waryama dari SD Negeri Bener 03 Majenang. Saya Kusnandar dari SD Negeri Sadabumi 02 Majenang. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, Bu Okta. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Pak, Alhamdulillah kabarnya hari ini saya sangat baik sekali. Alhamdulillah, baik Bu. Untuk hari ini akan melakukan coaching ya. Iya Pak, Bagaimana, sudah siap? siap. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada WK. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan kemarin. Bagaimana kira-kira perasaan Bu Eka seperti apa? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous ya Pak, karena saya kan baru awal ya melakukan coaching dan belum terbiasa dengan teknik tirta Pak, karena ya harus sesuai kan Pak itu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu ya. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Baik, selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang Bu Eka masih kurang itu di bagian apa ya Bu ya? Kalau saya lebih di bagian present ya Pak, karena kan kita itu harus hadir secara penuh dalam coaching itu ya Pak, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coachee. Kalau kita kurang fokus, ya otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coachee dan tentunya sulit dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Baik, jadi Ibu merasa bahwa bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu ya. Oke Pak. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kita kali ini Pak? Yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh coachee ini Pak. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan selanjutnya saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan bisa atau biasa saja, ataukah justru meningkat dengan sangat baik. Silakan dilanjutkan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih dan semoga nanti dapat berjalan dengan lancar coaching ini ya Pak. Amin, amin. Selamat melaksanakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf Bu Oka mengganggu. Tidak apa-apa Bu, biasa saja. Bisa saya bantu buat? Iya, ini Bu Okta. Saya
itu ingin bercerita. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya Bu Eka, bagaimana kabarnya ya? Oh, alhamdulillah Bu. Saya sehat Bu War. Kita sudah lama ya tidak mengobrol seperti ini ya Bu. Adakah yang bisa kita diskusikan bersama? Iya Bu Eka. Ini saya ingin bercerita sedikit Bu Eka. Saya itu memiliki permasalahan dengan murid saya di kelas 5 Bu Eka. Baik Bu War, silahkan Bu War ceritakan sedetail mungkin permasalahan yang Bu War hadapi nanti. Kita coba nanti cari solusinya bersama ya Bu. Silahkan dijelaskan. Begini Bu Eka, saya itu kan memiliki murid perempuan di kelas 5 ya. Anaknya ini itu cenderung pendiam, pemalu, sedikit bercerita, kemudian susah bergaul, minderan. Jadi intinya dia itu kurang percaya diri seperti itu Bu. Nah, sebetulnya anak ini di dalam kelas itu tidak terlalu rendah sih untuk akademiknya, tetapi mungkin karena dia itu sedikit memiliki perbedaan begitu dengan teman-temannya, sehingga dia menjadi pemalu gitu, terus susah bergaul, minderan. Nah, padahal ya teman-temannya itu, teman di kelasnya itu tidak pernah ada yang membuli atau tidak pernah juga ada yang mengejek ya. Nah, tetapi mungkin ya, kadang-kadang temannya itu melihat dengan pandangan yang berbeda seperti itu Bu Eka. Oke, baik. Berarti Bu War ini memiliki murid perempuan kelas 5 yang dia itu memiliki sedikit perbedaan fisik ya Bu, dengan teman-temannya, kemudian memicu dia menjadi minder sendiri begitu ya Bu, kurang percaya diri, padahal dia bukan yang nilai akademiknya rendah ya, dan padahal teman-temannya itu tidak membuli dia, begitu ya Bu War? Iya. Cuma kadang-kadang barangkali anak kecil kalau melihat temannya yang beda itu ya tatapannya ya beda ya Bu. Ya, ya betul sekali seperti itu Bu Eka. Lumayan kompleks ya Bu. Ini berarti permasalahan buat sebelum kita masuk ke sesi coaching, buat punya harapan apa setelah selesai sesi coaching ini? Iya Bu Eka. Harapan saya setelah nanti kita melakukan sesi coaching ini, saya bisa menemukan solusi untuk murid saya ini, sehingga saya bisa membantu murid tersebut memiliki rasa percaya diri yang baik seperti teman-teman yang lain. Seperti itu Bu Eka. Luar biasa Bu War, tujuan Bu War itu sangat mulia sekali untuk membantu anak ini nanti supaya kembali menemukan rasa percaya dirinya ya Bu, bisa bergaul dengan teman-temannya sehingga bisa menikmati pembelajaran di kelas itu, begitu ya Bu kurang lebihnya? Iya betul Bu Eka. Oke, baik. Menurut Bu War, indikator murid yang memiliki percaya diri yang baik itu seperti apa menurut Bu War? Menurut saya murid dengan indikator yang baik itu sederhana saja sih Bu. Yang pertama, mungkin dia itu berani untuk menjawab pertanyaan. Misalnya ada guru yang bertanya, dia itu berani begitu, jadi tidak malu-malu, terus tidak ragu juga untuk menjawab pertanyaan guru tersebut begitu. Nah, kemudian untuk indikator yang kedua itu berani untuk bertanya. Kalau tadi berani menjawab ya Bu. Nah, indikator yang kedua, jadi selain berani
menjawab juga berani untuk bertanya. Nah, misalkan nih dalam kegiatan belajar mengajar, apabila dia belum mengerti atau belum paham dengan materi yang disampaikan guru, dia itu berani untuk bertanya. Itu indikator yang kedua ya Bu. Nah, kemudian indikator yang ketiga itu berani untuk berpendapat. Misalkan ketika diskusi, jadi anak tersebut itu tidak ragu-ragu lagi untuk menyampaikan pendapatnya. Itu yang ketiga. Kemudian indikator yang keempat, menurut saya dia juga mampu melakukan kegiatan itu tanpa ragu-ragu, bisa mengambil keputusan dengan cepat, kemudian tidak bergantung pada orang lain dan tidak mudah putus asa. Begitu BK indikatornya. Luar biasa sekali ya Bu. Saya setuju sekali dengan indikator yang disampaikan Bu War, di mana murid seusia kelas 5 ini indikator percaya diri yang baik adalah mampu menjawab pertanyaan, terus mampu bertanya, kemudian berani berpendapat, melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu. Begitu ya Bu nggih? Iya, betul Bu. Menurut Bu Uwar, seberapa penting sih Bu manfaat kepercayaan diri bagi anak di sekolah itu? Ya, menurut saya ya Bu, pentingnya rasa percaya diri saat di sekolah itu yang pertama menurunkan rasa takut ya Bu. Jadi kalau rasa takut itu sudah menurun, dia akan merasa aman, nyaman, sehingga motivasi belajar anak juga akan meningkat. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya rasa percaya diri itu akan meningkatkan hubungan sosial yang baik, baik itu dengan teman ataupun dengan guru. Seperti itu Bu. Oke, luar biasa ya Bu. Manfaat percaya diri ini di sekolah itu bisa menurunkan rasa takut sehingga motivasi belajarnya akan timbul, kemudian meningkatkan hubungan sosialnya dengan temannya dan gurunya tentunya. Luar biasa Bu War. Terima kasih Bu Eka. Saya sangat setuju sekali dengan yang dipaparkan Bu War tadi. Selanjutnya Bu War itu memang sudah melakukan upaya-upaya apa Bu untuk menghadapi murid seperti itu? Sebetulnya upaya ini sudah saya lakukan ya Bu. Yang pertama, saya itu menanamkan pada semua siswa bahwa setiap anak pasti memiliki keistimewaan sendiri-sendiri begitu. Nah, jadi apabila ada kekurangan, kita harus tetap bersyukur, harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Kemudian mungkin kita juga punya kekurangan, tapi di sisi lain juga punya kelebihan atau keistimewaan. Nah, kemudian yang kedua itu saya sering memberikan apresiasi pada anak tersebut ya, walaupun mungkin hal yang dilakukan anak tersebut itu hal yang kecil ya menurut teman-temannya, tapi di sini saya tidak bosan memberikan apresiasi, baik itu dengan verbal, misalkan dengan pujian, acungan jempol, tepuk tangan, ucapan terima kasih begitu. Nah, selain itu juga saya juga memberikan kepercayaan pada anak tersebut, misalkan jadi petugas upacara gitu. Kemudian juga anak tersebut saya libatkan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Nah, misal ikut menjadi panitia begitu dalam kegiatan, atau mungkin pada saat hari-hari besar agama, itu saya libatkan anak tersebut Bu. Nah, terus selain itu juga saya memberikan perhatian yang lebih Bu ya,
Jadi dibandingkan dengan teman-teman yang lain, namun dampaknya belum begitu nyata begitu Bu Eka. Belum signifikan begitu Bu. Baik, padahal sudah luar biasa sekali ya Bu yang sudah Ibu lakukan selama ini, dengan menanamkan bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan, kemudian sudah diberikan apresiasi, perhatian yang lebih dari yang lain ya, terus menjadi petugas upacara, itu sudah luar biasa ya Bu. Ternyata belum berdampak ya Bu secara signifikan, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Eka. Berarti artinya Bu Uwar membutuhkan langkah lain selain yang tadi sudah luar biasa itu yang Ibu sebutkan. Menurut Bu Uwar, apa nih yang mungkin untuk dilakukan Bu Uwar, selain itu yang bisa dilakukan Bu Uwar? Apa ya Bu? Mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Oh ya, setuju Bu, setuju. Saya sangat mendukung dengan ide ini karena kan kepercayaan diri itu ada hubungannya dengan sosial emosional gitu ya Bu. Nah, saya ingin tahu secara detailnya seperti apa yang akan Ibu lakukan dengan integrasi PSE dalam pembelajaran ini. Begini, saya ingin membuat roda emosi, itu rencana saya. Jadi nanti anak-anak sebelum dan setelah pembelajaran selesai, itu di situ anak-anak untuk mengungkapkan perasaannya Bu, sehingga nanti anak-anak itu bisa mengenal kondisi emosi dirinya dan menumbuhkan kesadaran dirinya, dan juga bisa mengelola emosinya dengan baik, begitu Bu Eka. Oke, baik. Detailnya kan melakukan roda emosi ya Bu, agar anak bisa mengidentifikasi melalui pengungkapan perasaan, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu. Selain PSE ini, ada lagi tidak Bu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi anak tersebut? Saya akan itu Bu, melakukan pembelajaran dengan diskusi Bu. Maksudnya di sini itu akan membentuk kelompok kecil begitu. Jadi dengan kelompok kecil ini akan memberikan peluang yang besar pada peserta didik untuk mengasah keterampilan berelasinya, kemudian berkomunikasi, terus melatih juga kemampuan untuk bertanya, kemampuan untuk menjawab, kemampuan untuk berpendapat dibandingkan dengan menggunakan kelompok besar gitu. Baik Bu War, memang betul ya Bu, di kelompok kecil itu akan membuka peluang yang besar untuk anggota kelompok tersebut berpendapat, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Begitu luar biasa Ibu. Selain dua ini, kira-kira masih ada tidak yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi anak seperti itu? Oh iya Bu, begini, saya akan mengingatkan dan menegaskan kembali tentang keyakinan kelas yang telah kami sepakati di kelas Bu. Nah, pada waktu awal semester itu kita menyepakati keyakinan kelas, yaitu setiap siswa itu aktif dalam melaksanakan pembelajaran ya. Kemudian diharapkan dengan keyakinan kelas ini seluruh siswa itu akan aktif sehingga anak ini bisa lebih percaya diri seperti itu Bu. Oke, baik. Berarti Bu War nanti akan memaksimalkan lagi ya keyakinan kelas, begitu ya Bu? Luar biasa Bu. Iya Bu Eka, begitu.
mungkin ada lagi yang ingin ibu lakukan selain itu tadi? Mungkin ini Bu. Saya itu ingin menumbuhkan budaya positif, diantaranya itu 5S ya Bu. Sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, saya berharap dengan budaya 5S ini akan semakin tercipta keakraban antara guru dan murid. Nah, saya kira itu merupakan indikator ya Bu. Jadi indikator jika kepercayaan seseorang itu mulai baik begitu. Baik, luar biasa Ibu War. Dan dengan alternatif solusi yang tadi, kemudian yang menjadi peluang terbesar bagi Bu War untuk kira-kira mendapatkan solusi di antara solusi yang tadi itu, yang mana yang akan Ibu ambil? Saya akan menciptakan hubungan yang akan dulu mungkin ya Bu. Jadi saya akan menciptakan hubungan yang akrab dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut itu tidak canggung ya, tidak merasa takut, sehingga hubungan kami itu seperti hubungan pertemanan yang akrab begitu. Dan akhirnya saya bisa menggali anak tersebut begitu Bu Eka. Baik, luar biasa Bu War. Dengan solusi yang tergali dari Bu War sendiri ini, kira-kira siapa sih yang akan dilibatkan dalam hal ini? Yang akan saya libatkan dalam hal ini, yang pertama mungkin anak tersebut ya Bu. Nah ya, jadi anak yang bersangkutan, kemudian teman-temannya ya, teman anak tersebut, terus guru-guru, rekan sejawat itu, kemudian tentu orang tua ya, orang tua dari anak tersebut itu Bu, yang akan saya libatkan. Baik, yang akan dilibatkan anak itu sendiri ya Bu, teman-teman, guru, dan juga orang tua anak tersebut gitu. Ya. Kemudian rencananya itu akan melakukan aksi ini itu kapan? Rencana saya sih, saya akan secepatnya Bu melakukan rencana ini. Oke, baik, saya dukung sepenuhnya Bu. Semoga rencana ini berjalan lancar, karena niatnya sangat mulia untuk menumbuhkan kepercayaan diri kembali pada anak tersebut ya Bu. Ya Bu, amin. Terima kasih doanya. Ya, saya tidak sabar Bu untuk mendengar perkembangan yang Bu War alami setelah melakukan rencana aksi ini. 1 minggu lagi ya Bu, kita rencanakan coaching berikutnya. Kita ngobrol-ngobrol kembali untuk perkembangan rencana aksi yang sudah Ibu lakukan. Bagaimana, setuju Bu? Setuju, siap Bu Eka. Baik, apakah ada yang ingin dikonsultasikan lagi Bu War? Sepertinya sudah cukup Bu Eka. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan semua cerita-cerita saya Bu Eka. Tidak masalah Bu War, saya jadi banyak pengalaman kan dari cerita-cerita Ibu tadi. Saya mohon maaf Bu Eka. Saya mohon pamit nih Bu Eka. Terima kasih sekali sudah mendengarkan cerita saya tadi. Mohon pamit nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Baik Bu War dan Bu Eka sudah melakukan praktek coaching dengan baik sekali. Terima kasih. Terlihat alur tirta pada percakapan, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu berdua lakukan, khususnya kepada Bu Eka selaku coach. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi?
Terima kasih Pak Kusnandar. Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana Koci dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan Buar lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu ya. Kemudian tadi Bu Eka sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasanya Ibu sudah dapat melakukannya dengan sangat baik, karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Iya Pak, betul. Terima kasih Bu Eka selaku coach dan Buar selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga solusi tercipta. Solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam